Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat, kediamannya masing-masing. Oke, kita sudah di penghujung perkuliahan kita dengan mata kuliah psikotes karir. Teman-teman semua sudah berlatih berbagai jenis macam tes psikologi, di mana latihan itu untuk menunjang, melatih, memotivasi kalian bagaimana mengerjakan soal-soal tes psikologi. Tentunya salah satu manfaat terbesarnya nanti kalian akan memiliki pengalaman ketika akan mengikuti tes seleksi pekerjaan, entah itu di perusahaan atau di CV atau dinas-dinas tertentu. Nah, ada sekian banyak tes psikologi yang sudah teman-teman pelajari. Nah, pada pertemuan kita di pertemuan akhir ini, saya akan membahas secara singkat tes-tes psikologi yang telah kita pelajari bersama. Teman-teman sudah berlatih, sudah mengumpulkan tugasnya, kemudian juga sudah ada kisi-kisi dari kelompok. Saya hanya menyimpulkan dan memberikan garis besar mengenai masing-masing tes psikologi. Yang pertama yaitu tes psikotes DISC tes. Nah, di sini tes ini terdiri dari 4 macam. DISC itu yang pertama D, dominance, influence, steadiness, and compliance. Seperti itu. Jadi pada tes ini seorang individu akan dicek kepribadiannya seperti apa, apakah yang dominan D, I, S atau C-nya, seperti itu. Nah, di sini mengapa perusahaan menggunakan ini? Tujuannya untuk bahwa perusahaan bisa mengambil langkah proaktif untuk menempatkan seseorang pada lingkungan kerja yang tepat, di mana mereka akan merasa nyaman. Jadi ketika perusahaan menggunakan tes ini tujuannya untuk itu. Di sini tes ini berupaya untuk mengungkap apakah Anda adalah seorang dengan kepribadian yang mendominasi, memberikan pengaruh, teguh pendirian, atau taat pada aturan. Nah, di sini nanti ada serangkaian tes-tes yang telah kalian kerjakan seperti itu. Itu tadi secara singkat mengenai tes DISC. Nah, untuk lebih lengkapnya nanti akan ada materi, saya akan rangkum, teman-teman bisa download ya. Oke, kita lanjutkan. Tes selanjutnya yaitu mengenai tes papikostik. Nah, ulasan selanjutnya mengenai tes papikostik. Tes papikostik adalah tes personality and preference inventory. Nah, di sini adalah alat tes penilaian kepribadian yang terkemuka dan sering digunakan dalam lingkup HRD di suatu perusahaan atau organisasi untuk mengevaluasi perilaku dan gaya kerja individu pada semua tingkat. Dilihat dari kemampuan pengambilan keputusan, keinginan berprestasi, penyelesaian tugas, ketelitian dalam mengerjakan tugas, pengendalian emosi, serta kepatuhan terhadap aturan. Nah, ini juga sama. Di tes papikostik ini juga untuk melihat seberapa jauh kepribadian seseorang, apakah itu nanti sesuai dengan kriteria perusahaan yang dicari, seperti itu. Tes ini bertujuan untuk mengetahui kepribadian seseorang dilihat dari sejumlah aspek. Nah, terutama aspek dalam situasi pekerjaan. Tadi sudah saya sebutkan. Nah, di sini teman-teman juga sudah mengerjakan tes-tesnya dan sudah dikumpulkan, sudah saya review sekilas. Oke, saya lanjutkan review selanjutnya materi mengenai tes Kraepelin-Pauli atau tes koran, ada yang menyebutnya tes koran. Nah, tes ini berisi mengenai angka-angka yang disusun dalam lajur-lajur di mana Anda diminta untuk menjumlahkan angka-angka sesuai dengan perintah yang ada.
Nah, nanti perintahnya bisa jadi kalian diminta menjumlahkan dari bawah ke atas atau dari atas ke bawah. Maka memang ketika pelaksanaan tes ini, seorang peserta tes itu harus benar-benar mendengarkan perintah dari psikolog atau yang memberikan perintah di depan. Biasanya pasti ada yang memberikan perintah. Nah, di situ kalian harus benar-benar bisa memperhatikan, mendengarkan, dan mengamati, kemudian memahami, lalu dikerjakan. Seperti itu. Nah, di sini tes ini bertujuan untuk mengukur konsistensi ketahanan sikap terhadap tekanan, kemampuan daya penyesuaian diri, ketelitian sekaligus kecepatan dalam mengerjakan suatu pekerjaan. Makanya memang nanti ada susunan angka-angka yang berderet-deret dan panjang, bahkan lebarnya bisa sampai selebar koran, seperti itu. Makanya bisa dikatakan tes koran. Nah, tes ini memang menuntut konsentrasi, ketelitian, stabilitas emosi, dan daya tahan yang prima, seperti itu. Untuk fixnya saya rasa sudah dijelas, nanti akan dibagikan saja ya materinya. Nah, saya akan tunjukkan contoh lembar kerjanya. Nah, contoh lembar kerja ini ketika mengisi diharapkan peserta itu bisa mengisinya secara menggunakan kurva yang menaik. Nah, jadi setiap deret pertama, deret kedua, deret ketiga, dan seterusnya naik, bukan sebaliknya malah turun. Jadi yang pertama kalian mengerjakan secara maksimal, tapi yang kedua malah turun, ketiga turun. Nah, itu malah yang salah. Yang benar yang contoh ini. Jadi ada penjumlahan di sini, kemudian kurvanya adalah kurva yang naik. Nah, ini contoh yang benar. Saya gambarnya hanya menggunakan contoh yang benar. Kalau kurva yang turun itu mengindikasikan kalian adalah termasuk pekerja yang memiliki daya tahan yang tidak bagus dalam bekerja dan cenderung lama-kelamaan hanya bermalas-malasan, bisa dikatakan seperti itu. Oke, saya rasa cukup. Saya lanjutkan. Tes selanjutnya yaitu tes skala kematangan. Tes ini pada umumnya diujikan dalam tes seleksi CPNS. Nah, biasanya nanti ada tes kepribadian, di situ adalah isinya tes skala kematangan. Ada sejumlah pernyataan atau pertanyaan-pertanyaan yang kadang itu menjebak, seperti itu. Nah, di sini tes ini untuk mengukur kedewasaan atau kematangan sikap seseorang dalam bertindak terhadap situasi tertentu. Nah, di situ. Nah, di sini tentunya yang diujikan adalah lebih menekankan aspek-aspek kedewasaan tertentu yang paling dibutuhkan oleh seorang pegawai atau pekerja. Biasanya problem solving yang sering digunakan, tanggung jawab, kemampuan beradaptasi, pengendalian diri, semangat berprestasi, kemudian aspek inisiatif, kreativitas dalam bekerja, aspek ketekunan, penghargaan terhadap orang lain, kemudian ketegasannya seperti apa, kepercayaan diri, toleransi, kepedulian lingkungan, dan aspek efisiensi kerja. Nah, itu aspek-aspek yang biasanya diukur dalam tes skala kematangan. Maka setelah kalian belajar, tentunya kalian sudah bisa memahaminya, seperti itu. Oke, saya rasa cukup tes skala kematangan. Saya lanjutkan, yaitu mengenai tes karakteristik pribadi. Jadi tes selanjutnya yaitu mengenai tes karakteristik pribadi atau tes karakteristik. Nah, tes ini sebenarnya sama saja, hampir sama dengan tes skala kematangan, cuma ini beda jenis. Nah, makanya saya latihkan ke teman-teman agar terbiasa membaca soal-soal seperti ini dan bagaimana tindakan kalian ketika menemukan soal seperti ini, apa pilihan jawaban kalian. Nah, di situ kalau kalian bisa berlatih, saya yakin nilai kalian akan lebih maksimal. Nah, tes ini untuk mengukur kedewasaan sama dalam bertindak di situasi tertentu. Nah, seperti itu. Ini sama dengan tes skala kematangan tadi, cuma ini beda jenis saja. Jadi nanti yang dilihat integritas diri, semangat berprestasi, kreativitas dan inovasinya, orientasi pada pelayanan, orientasi kepada orang lain, kemampuan beradaptasi, kemampuan mengendalikan diri,
kemampuan bekerja mandiri dan tuntas, kemauan dan kemampuan belajar berkelanjutan, jadi ada continue dalam bekerja, kemampuan bekerja sama dalam kelompok, jadi bagaimana kalian bisa menyelesaikan sebuah masalah dalam situasi kelompok, kemudian kemampuan menggerakkan dan mengkoordinir orang lain, seperti itu. Seperti tes karakteristik. Oke, saya rasa cukup. Saya lanjutkan mengenai yaitu tes. Nah, ini tes kepemimpinan. Nah, tes ini sebenarnya bertujuan untuk mengukur motivasi, kehendak atau keinginan seseorang untuk menjadi pemimpin di dalam lingkungannya. Tentu ketika kalian bekerja, kalian kan tidak mungkin selalu dalam posisi sesuai lamaran kerja tersebut. Pasti kan ada keinginan untuk masuk ke jenjang selanjutnya. Nah, ini juga akan dilihat bagaimana kepemimpinannya, motivasi kepemimpinannya. Nah, di situ. Dengan ini, dengan tujuan ini, perusahaan atau CV dan lain sebagainya itu bertujuan menyeleksi calon karyawan yang memiliki motivasi terbaik untuk menjadi leader. Maka memang dalam rekrutmen pegawai di posisi-posisi tertentu bisa jadi tes ini yang dikedepankan, karena memang yang dilihat bagaimana kepemimpinannya, bagaimana mengambil sikap, bagaimana tanggung jawabnya, bagaimana menyikapi ketika ada permasalahan, bagaimana harus bertanggung jawab ketika ada resiko pekerjaan tertentu. Nah, seperti itu. Saya rasa cukup. Saya lanjutkan yaitu mengenai tes MAP. Nah, tes ini adalah tes alat ukur psikologi yang bertujuan untuk membantu mengidentifikasi faktor-faktor yang bisa menumbuhkan motivasi seseorang. Selain itu, salah satu fungsi dari MAP adalah untuk memberikan gambaran yang lebih jelas tentang learning style atau gaya belajar, kemampuan berkomunikasi, kemampuan manajerial, dan kecenderungan leadership, kepemimpinan lagi. Nah, seperti itu. Nah, itu tadi tes MAP. Maka memang tes ini juga bertujuan untuk melihat karakteristik pribadi individu. Saya yakin teman-teman sudah banyak belajar, karena memang materi-materi yang terakhir itu lebih banyak menekankan tes kepribadian yang berupaya menggali perbedaan kalian masing-masing. Tentu kan sudah ada kisi-kisinya, kalian bisa mempelajarinya. Kalau saya jawab ini berarti saya termasuk yang mana? Nah, seperti itu. Selanjutnya tes kepribadian, tes MBTI, Myers-Briggs Type Indicator. Nah, di sini apa sih manfaat tes ini? Nah, tes ini berupaya menggali diri sendiri, baik kelebihan dan kelemahan yang ada dalam diri kita masing-masing. Kemudian mengetahui karakter orang lain beserta kelebihan dan kekurangannya. Memilih bagian dalam organisasi yang pas, jadi positioningnya yang pas, apakah ini posisi ini dan lain sebagainya. Memilih karir yang pas selanjutnya, dan yang terakhir melejitkan potensi diri dan menambal kekurangannya. Tentu ketika kalian bisa memahami diri kalian masing-masing, kalian akan dengan mudah meningkatkan potensi yang kalian miliki. Kalian punya skill di sini, ketika kalian menyadari itu, ditingkatkan, dan saya yakin hasilnya akan lebih maksimal. Nah, tes ini nanti biasanya kecenderungannya melihat sifat Anda. Ada extrovert, introvert, ada extrovert versus introvert, kalian masuk yang mana? Ada sensing, intuitive, kalian masuk yang mana? Kemudian ada thinking, feeling, tipe yang berpikir atau berperasaan. Kemudian judging and versus perceiving, seperti itu. Nah, ada 4 jenis tadi. Nanti ketika dianalisis ada kalian masuk kira-kira yang mana, seperti itu. Tadi tes MBTI. Oke, saya lanjutkan mengenai tes Enneagram. Nah, tes Enneagram adalah salah satu tes kepribadian yang paling banyak digunakan di dunia. Nah, di sini tes ini dikembangkan oleh Oscar Izzo dan Claudio Naranjo. Di sini nanti mengukur 9 jenis kepribadian tes Enneagram ini. Tes ini berfungsi untuk mengidentifikasi kepribadian manusia yang pada dasarnya terdiri dari 9 jenis, seperti itu.
Nah, tentunya di sini masing-masing karakter itu memiliki kelebihan atau energi positif dan kelemahannya atau energi negatif. Itu tadi tes Enneagram, sama juga untuk melihat kepribadian. 9 kepribadian tadi yang dimaksud adalah reformer atau perfeksionis, kemudian yang kedua ada giver atau helper, achiever, yang ketiga motivator atau performer, yang keempat romantic, artis atau individualis, yang kelima observer atau thinker atau investigator, yang keenam loyalis atau pesimis, yang ketujuh generalis atau optimis atau adventure, yang kedelapan challenger or leader or boss or protector or intimidator, yang kesembilan baru peacemaker, mediator atau akomodator. Nah, itu jenis-jenisnya. Kalian kerjakan, kalian melihat kisi-kisinya, kalian akan mengetahui kalian termasuk tipe yang mana. Baru yang terakhir adalah tes ketelitian. Nah, tes ketelitian di sini untuk melihat sejauh mana tingkat ketelitian, kehati-hatian, kejelian, serta kecermatan seseorang dalam menyelesaikan suatu masalah. Nah, tes ini akan meminta Anda untuk membandingkan dan mengolah suatu data berupa angka, kata, huruf, dan kombinasi ketiganya untuk menemukan perbedaan antar blok variabel dalam waktu tertentu. Seperti itu. Jadi ini yang terakhir dalam materi kita adalah tes ketelitian. Kalau yang sebelumnya tadi lebih banyak mengenai tes kepribadian, maka yang terakhir adalah tes ketelitian. Tes ini bertujuan untuk mengasah kemampuan menghasilkan pekerjaan sesuai dengan struktural relevan visi dan misi perusahaan, karena ketelitian pekerjaan dapat menjadi indikator level efisiensi justifikasi pekerjaan. Makanya tes ini juga sering digunakan ketika rekrutmen karyawan, seperti itu. Itu tadi serangkaian materi yang saya ulas sekilas mengenai tes kepribadian, tes ketelitian, dan jenisnya. Semoga tes-tes yang telah kita pelajari dari awal itu mulai dari kalian menyusun sebuah CV, membuat surat lamaran kerja, kemudian dilanjutkan menggambar orang atau drawing a person, kemudian dilanjutkan dengan palm tree, menggambar pohon, kemudian tes selanjutnya adalah house tree person, menggambar rumah, pohon dan orang, kemudian selanjutnya adalah tes warteg, kemudian lanjutnya ada tes kepribadian DISC, tes papikostik, tes Kraepelin atau Pauli, tes skala kematangan, dan sampai yang terakhir adalah tes ketelitian. Semoga kesemuanya bisa bermanfaat bagi kalian dan melatih kalian sehingga kalian memiliki keterampilan dalam mengajarkan tes psikologi seperti itu, atau psikotes karir tentunya. Oke, dan yang terakhir saya mengucapkan permohonan maaf apabila dalam perkuliahan ini saya ada salah kata. Saya mohon maaf, dan tentunya teman-teman juga saya akan maafkan ketika ada baik itu sengaja dan tidak sengaja melakukan sebuah perbuatan yang tidak diinginkan. Saya yakin teman-teman adalah seorang pembelajar yang baik dan akan menjadi the next leader di Indonesia. Semoga pertemuan kita di mata kuliah ini bisa membantu kalian menjadi seorang leader yang bagus. Seperti itu. Saya rasa cukup. Terima kasih. Saya akan tutup dengan tugas UAS. Jadi ujian akhir semester, tugasnya sudah saya bagikan, yaitu saya harap teman-teman membuat sebuah video mengenai wawancara kerja dengan pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya sajikan di dalam Google Classroom. Silahkan kalian jawab. Tunjukkan bahwa kalian seorang yang siap dalam wawancara kerja. Jadi asumsinya kalian sudah lolos mengikuti tes psikologi kepribadian atau psikotes. Kemudian yang terakhir, maka kalian sudah masuk dalam sesi wawancara kerja. Oleh karenanya saya harap kalian bisa maksimal berlatih mengerjakan tes wawancara kerja. Tentu tes ini tidak serta-merta hanya sebatas kalian membaca
atau menjawab pertanyaan yang saya berikan. Kalian harus benar-benar siap secara fisik, mental, secara etikanya bagaimana, etika berpakaian dan lain sebagainya, kemudian menjawab bagaimana. Dan saya harap itu bisa menjadi sebuah latihan bagi kalian kelak ketika terjun atau mencari pekerjaan. Itu saja dari saya, terima kasih. Saya mohon maaf sekali lagi kalau ada salah kata. Akhir kata dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.